Baru pulang saya. Baru sampai. Amel astronot, Amel. Kita juga mau. Bisa nggak ya? Start di sini aja. Gimana Mbak kalau bisa kayak gitu? Di pengaturan. Harus pakai laptop itu ya? Iya kayaknya. Nggak kelihatan ya mukanya ya. Sana kau gak pakai kerudung. Tapi siapa itu? Itu urusannya kakak sama Mbak Amel. Sana kamu gak pakai kerudung. Ih, malu loh. Gak boleh. Nih Hani loh. Adik-adik. Nanti suaranya kan meresahkan mesti ya kalau terlalu banyak ya. Ininya dimatiin. Hari ini siapa yang jadi pengisinya? Mbak Amel ya? Ya. Oh iya. 1 menit lagi kan dimulai. Dimulai nih. Ya Ustaz. Ya. Oke. Sudah 19.45. Ustadz Izhar mulai ya. Ini yang lain Ustadz mau dulu. Nanti biar yang jadi pengisi yang biar jelas suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada malam hari ini, malam yang ke berapa sekarang? 11 atau 10 atau 12 ya, sekitar itu ya. Alhamdulillah kita masih diberkahi oleh Allah, masih diberikan kesempatan untuk berada dalam bulan yang mulia ini, yaitu bulan Ramadan, dan anak-anak banat ya alami yang insya Allah yang dirahmati oleh Allah. Pada malam hari ini kita akan mendengarkan kajian bersama-sama ya. Kalau bahasa kerennya yaitu kita akan sharing session bersama dengan Ustadzah Aisyah Althiroh. Ya. Nama panggungnya Ustadzah Aisyah Althiroh atau yang biasa kita kenal dengan Mbak Tria Putri Amalia. Oke, langsung saja ya. Oh, sebelum itu mari kita buka dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustadzah Aisyah Althiroh dipersilahkan. Di-unmute, Mbak. Mbak Aisyah Althiroh, di-unmute dulu. Oke. Ustaz. Ya, kedengeran. Ya, bisa dimulai. Baca enggak? Apa? Boleh sambil baca. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim.
Jadi hari ini aku mau menceritakan tentang kisah Maryam yang masuk ke dalam Al-Quds. Suatu malam, Maryam berdoa. Dia meminta pada Rabb-Nya agar dia diberi waktu untuk bisa meminta maaf kepada orang-orang yang telah disakitinya. Tanpa disadari, ia pun tertidur. Keesokan harinya, para pendeta melaksanakan sholat di Al-Quds. Sementara itu, ada sosok suara yang memanggil Maryam. Maryam pun bangun dari tidurnya. Suara itu berkata, "Ini pesan dari Tuhanmu, Maryam. Tuhan telah memilihmu dan menyucikanmu. Dia memilihmu di antara para wanita untuk mengemban perkara besar darinya. Maryam, taatilah seluruh perintah Tuhanmu. Bersujudlah kepadanya dan sholatlah bersama orang-orang yang sholat." Dalam artian di sini bahwa Maryam diperintahkan untuk sholat di Al-Quds bersama para pendeta. Maryam berjalan menuju Al-Quds. Ia wanita pertama yang masuk ke Al-Quds itu, karena wanita dilarang memandang ke arah Al-Quds, apalagi sholat bersama para pendeta. Namun karena perintah darinya, ia melaksanakan hal itu. Ketika ia masuk ke Al-Quds, salah satu pendeta yang sedang sholat sadar akan kehadiran Maryam. Ia memanggil temannya Ariel. Ariel menoleh dan melihat kehadiran Maryam. Semua pendeta melihat kehadiran Maryam. Mereka bingung. Bagaimana bisa seorang wanita sholat bersama pendeta di Al-Quds. Sementara itu, Maryam hanya menunduk. Para pendeta itu memukul Maryam, lalu Maryam pulang ke pondoknya. Dengan segera Zakaria datang ke pondoknya. Ia menasihati Maryam. Ia berkata, "Bukankah aku telah melarangmu untuk masuk ke Al-Quds? Kenapa kau melakukan ini?" Maryam menjawab, "Bukan aku sendiri yang menghendakinya, Kak. Aku mendapat perintah." Zakaria bingung. "Perintah dari siapa?" kata Zakaria. Maryam berkata, "Sebuah suara. Suara itu berkata, 'Tuhan telah memilihmu.' Ia sebut namaku." "Ia sebut namamu?" "Ya." Dia berkata, "Wahai Maryam, apalagi yang dikatakannya?" kata Zakaria. Ia berkata, "Tuhan telah memilihmu di antara para wanita untuk mengemban perkara besar darinya." Suara itu menyuruhku menaati Tuhan, bersujud padanya dan sholat bersama orang-orang yang sholat. Sementara itu, para pendeta berdebat dengan Zakaria. Para pendeta setuju membakar mereka, tapi Tuhan Hewa menyelamatkannya. Ia berkata, "Kita harus mengkaji lagi hal ini. Kita putuskan hal ini pada pertemuan selanjutnya." Sudah. Baik, Insya Allah itu tadi kisah yang disampaikan dari Ustadzah Aisyah Al-Turoh yang menceritakan tentang kisah wanita yang mulia yaitu Maryam. Nah, dari kawan-kawan yang hadir di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah saat unmute all. Ada yang mau bertanya? Ada, Ustaz. Ada. Ustadz Ferry. Ya, Ana dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pertanyaannya untuk Ustazah Aisyah, kenapa Ustazah Aisyah memilih kisah itu untuk diceritakan ke teman-temannya? Apa sih hikmahnya? Apa mungkin ada teladan dari kisah tersebut yang mau disampaikan kepada teman-temannya sehingga bisa menjadi sebuah kebaikan bagi teman-temannya? Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Waalaikumsalam. Ya, silahkan dijawab Mbak Aisyah Altirah. Jadi aku milih cerita ini karena Maryam tuh orangnya tuh sabar, dia tuh menaati Tuhannya walaupun dia kadang takut buat melaksanakan itu semua. Itu aja. Karena apa tadi? Karena Dia wanita yang suci, terus dia selalu menaati Tuhannya. oh ya, adalah wanita suci dan wanita yang senantiasa taat kepada Tuhannya. Gitu ya teman-teman, itu jawaban dari Ustazah Aisyah yang menjawab pertanyaan dari Ustaz Ferry. Nah, ada yang mau bertanya lagi? Ini ada Mbak Nadia, Ataya, Fraya, dan Roshida. Oh, kelas 5 semua ini ya. Yang masuk. Ini kelas 4 ke bawah ini nggak ada yang masuk ini ya. Nggak apa-apa, berarti kalian solid ya. Ada yang tanya? Mau tanya saat unmute semua ya. Mbak Ataya sama Mbak Fraya agak kelihatan. Ngumpet di mana itu? Mbak Nadia, ayo tanya. Mbak Nadia, harus tanya. Cepat. Gak tahu, Ustaz. Oh, enggak tahu. Mbak Arin, silahkan tanya. Tentang Maryam tadi yang disampaikan. Yuk. Tanya yuk. Siapa di sini yang tidak kenal dengan Maryam? Kenal semua ya, berarti ya. Ada, Gus. Nah, jadi itu tadi penyampaian dari Ustazah Aisyah Altirah. Terus setelah ini apa Ustaz Ferry? Ya, unmute Ustaz. Yap. Itu di itu belakang. Ustaz Ferry? Masih di mute jenengan. Nggak bisa ya? Oh. Bentar. Oh iya, Afan. Sudahi? Bentar lagi. Ya, udah Ustaz Ferry, silahkan. Dadah. Mbak Ataya kayaknya mau tanya itu Ustaz. Enggak, Ustaz. Mau menyampaikan kangennya sama Mbak Amel. yeah. Mau tanya kayaknya Mbak Ataya. Mbak Ataya tolong disampaikan Mbak Ataya. Mbak Ataya mau tanya katanya Ustaz. Apa hikmah dari kisah Maryam tersebut kata Mbak Ataya? Pelajaran atau hikmah dari kisah yang diceritakan Mbak Amel barusan. Nah, itu. Ayo Mbak Ataya dijawab. Mbak Ataya. Mbak Ataya. Iya, Ustaz.
Mbak Ataya gimana? Tadi ada Nggak tahu, Ustaz. enggak tahu. Ya Allah. Mbak Ataya tuh tanya ke Mbak Aisyah, Ustaz. Oh alah. Ayat. Maksudnya Mbak Ataya yang nanya ke Mbak Amel, ke Ustazah Aisyah. Oh alah. Ya. Ayo Mbak Ataya tanya dong. Ya Mbak Ataya? Nggak bisa, Ustaz. Nggak mau bisa. tanya. Oh enggak mau Tahu tanya. mau Oke. Yaudah. Jadi dari Tak wakili dah Ustaz, tak wakili. diwakili Ustaz Ferry. Iya. Iya. Silahkan Ustaz. Pertanyaannya mewakili Mbak Ataya, Ustazah Aisyah, apa sih hikmah dari kisah Maryam tadi untuk kita? Hikmah atau pelajarannya lah buat kita. Ya, jadi pertanyaannya apa hikmah dari kisah tadi, Ustaz ya? Ya. Ya, Mbak Aisyah. Semua perintah. Silakan Mbak Aisyah Atirah. Jadi kita harus mentaati semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Terus? Udah. Sebagai perempuan apa yang bisa dicontoh dari siapa? Maryam. Dari kisah Maryam itu apa? Sebagai khusus ya, khusus. Ini kan Ustadz kan laki-laki. Nah, kalau yang untuk perempuan apa yang bisa dicontoh nih dari segi khusus ke perempuannya? Itu apa? Menjaga kehormatannya. Menjaga kehormatan itu maksudnya apa ya? Gini? Tiap hari gini berarti Bunda Maryam yang dimaksud menjaga kehormatan? Kan, Bukan. Lagi mana? Gimana yang benar? Apa? Yang benar tadi dari segi keperempuannya itu adalah menjaga kehormatannya. Betul. Nah, maksudnya kan teman-teman tidak tahu menjaga kehormatan itu kayak apa sih? Apakah gini tiap hari kemana-mana hormat? Mbak Amel nih buat adik-adiknya nih, kan sebentar lagi udah mau lulus. Menjaga Iya. kehormatan tuh seperti apa sih gitu? Berbagi sama adik-adiknya. jadi ya kita Kalau main nggak kerudungan gitu. menjaga jarak kita antara yang bukan mahram. Yang bukan sebelum yang kata yang bukan mahram tadi? Menjaga jarak. Apa tadi Mbak Amel? Tidak tahu. Kok tidak tahu? Oh, menjaga jarak. Maksudnya kalau interaksi itu yang seperlunya aja sama yang aulad gitu ya? Iya Mbak Amel. Betul? Iya Mbak. Kalau main keluar tetap pakai baju syar'i atau boleh sembarangan adik-adiknya Mbak?
yang kelas 5? Ya tetap Pak, karena kan sudah kena balik juga. Oh iya. Jadi harus pakai ya. Nggak boleh pakai yang sembarangan ya. Meskipun meskipun di teras rumah harus tetap pakai yang gimana Mbak Amal? Iya. Oh, yang syar'i. Pakaian yang syar'i itu kayak apa? Yang menutupi seluruh tubuhnya dari muka dan Oh ya, jadi ada khimar, jilbab, plus kaos kaki. Dan semua itu tidak ketat. Tuh malah Ustaz Izar yang tahu ini. Oke, Ustaz unmute semua ya. Ayo, tanya lagi, tanya. Tanya dong, biar seru kitanya nih. Nadia, Fraya Chan. Mbak Anak sempat Rosida. dapat laporan Ustaz. Katanya kadang ada anak yang kalau keluar main itu nggak pakai apa? Mat. Heeh. Rambutnya Ibu kelihatan. bilang apa? Coba ditanya Ustaz, apa anak-anak udah Gak bilang apa-apa kan Ustaz tadi? berubah semua atau masih ada yang seperti itu? Tanya satu-satu ini. Siapa yang keluar gak pakai kerudung? Gimana, Tat? Buat beli Ada cima. yang keluar nggak pakai? Nggak pakai kerudung, nggak pakai himar. Buat ini tuh telur. Terus? Saya juga mau. Anterin ke dalam. Nah itu coba ditanya anak-anak, apa sudah syar'i semua atau masih ada yang seperti itu? Mas. Terutama yang kelas 5. Saya Bu. Ya, dengarkan. Saya kepengen. Ya. Ini ada masih ternyata yang ketika keluar ke rumah itu ada yang tidak memakai himar atau mungkin jilbab yang itu masih terbuka auratnya. Nah, ini ada yang tanya nih, apakah masih ada yang seperti itu? Masih enggak nih? Ini kan semua rata-rata kelas 5 ya. Masih apa enggak nih kayak gitu? Mbak Nadia? Ya Ustaz. Gimana? Mbak Nadia kalau keluar udah syar'i atau masih kadang buka aurat? Sudah pakai jilbab Ustaz, cuman tidak pakai kaos kaki. Nah, tuh Ustaz, satu udah ketemu. Ketemu satu. Mau ikhtiar untuk berubah atau enggak? Mau. Jadi saksi ya semuanya ya, Mbak Nadia udah ikhtiar untuk syar'i banget pakai kaos kaki ya kalau keluar ya. Ya Ustaz. Mbak yang lainnya lagi Ustaz ditanya Ustaz. Ini tidak kuat. Mana tidur. Ustaz Izar, mood. Nggak kedengeran suaranya. Tanya satu-satu. Tanya satu-satu. Mbak Arin mungkin. Mbak Arin. Nah, ayo Mbak Arin. Mbak Arin. Kenapa? Kalau keluar rumah, udah syar'i atau masih nggak pakai kaos kaki atau nggak pakai jilbab atau nggak pakai himar? Kak, jilbab sama kerudung pakai, tapi kalau kaos kaki kadang enggak. Nah, Ustaz, 2 ketemu dah. Ya. Ketemu. Nanti ikhtiar menjadi lebih sempurna lagi ya.
yaitu pakai kaos kakinya. Oke, kemudian Ataya. Mbak Ataya, Ya kalau Ustadz, kalau Mbak Ataya bagaimana? kalau keluar harus disuruh lengkap. Masya Allah, lengkap. Tiga-tiganya lengkap ya, berarti. Kalau enggak Alhamdulillah. pergi enggak pernah keluar. Oh iya. Ya, alhamdulillah. Nah, Berarti Mbak Ataya insya Allah bisa jadi teladan bagi teman-teman dan juga adik-adiknya. Amin. amin. Oke, selanjutnya. Ada pesan ini Ustaz dari Mbak Roshidah. Coba dibaca pesannya apa Ustaz? Isma Ustadz kalau keluar nggak pakai jilbab dan kerudung. Oh Mbak Isma ya. Nih saat unmute nih Mbak Rosida ya. Nggak mau dia unmute. Mana Mbak Isma ini? Kasih lihat dia. Mana Mbak Isma? Tolong kasih lihat. Oh Mbak Isma malu-malu ah. Itu ya, jadi Biasanya Mbak malu-malu Rosida. agak kucing. Kalau Mbak Rosida gimana? Jadi PR-nya Mbak Rosida nih ya. Buat ngelatih adiknya. Biar nanti terbiasa. Betul nggak, Ustaz Ferry? Ya betul. Mbak Roshidah juga harus jadi teladan. Biar jadi contoh buat adik-adiknya. Karena nanti Mbak Isma itu melihatnya ke kakak-kakaknya. Ya, betul gitu ya Ustaz ya? Ya, betul. Terus sekarang coba Mbak Fraya. Fraya Chan. Nah, Mbak Fraya nih. Fraya Chan. Pak, Fraya Chan. Gimana kalau Mbak Fraya? Mbak Fraya ngeblank ini Ustaz, kok hitam ya? Layarnya hitam. Kalau tidak bersuara berarti kita berhusnudon. Insya Allah Mbak Fraya kalau keluar rumah sudah syar'i banget ya. Oke. Udah semua saat ini. Kalau udah Ustaz. Oh itu udah jempol tuh Mbak Fraya Ustaz. Hai. Oke, sekarang? Ayo besok hari Rabu siapa ya Ustaz? Pematerinya lupa. Nah. Saya juga lupa. Siapa anak-anak untuk hari Rabu? Ada yang masih ingat? Mbak Amel siapa nak? Setelahnya Mbak Amel siapa kemarin? Ya, setelahnya Mbak Amel siapa? Siapa? Sudah ketemu Ustaz jawabannya. Siapa? Mbak Nadia. Oh, Mbak Nadia. Oke, start ke Mbak Nadia. Mbak Nadia besok mau cerita tentang kisah apa? Mbak Nadia. Rabu. Hari Rabu, Ding. Masih nyari ini Ustadz. Oh, masih nyari ya. Oke, disiapkan ya. Kalau bisa yang bagus, yang panjang dikit tidak apa-apa ya. Panjang dikit tidak apa-apa. Nah, nanti biar bisa diambil banyak pelajaran dari yang dikisahkan dari Mbak Nadia ini ya. Oke, Sat. Mungkin ini saja ya. Atau ada lagi?
Sudah ya. Baik anak-anakku yang soleha, selamat terima kasih sudah bergabung di kajian ini ya, kajian kisah anak-anak Banat Alami. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020. Dan di bulan Ramadan ini jangan lupa tetap semangat untuk menambah amal kita dan juga aktivitas kita di rumah, jaga kesehatan, dan untuk semuanya tetap laksanakan aktivitas kita sebagaimana kita terbiasa lakukan seperti di sekolah. Nah, mungkin ini saja. Ustadz bisa wakilkan ya menjadi moderator. Mungkin sampai sini saja. Terima kasih. Kita tutup dengan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Oke. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.